Selamat malam, Selamat malam, Bapak Ibu. Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah Rabu Abu pada malam hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Rabu Abu mengenang 40 hari Prapaskah, mengenang kasih Tuhan yang diberikan kepada kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Dalam masa 40 hari ini, mari kita satukan hati untuk sungguh-sungguh melihat dan merasakan bagaimana kasih Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kita. Kita akan awali 40 hari ke depan ini dengan ibadah pada malam hari ini, yaitu ibadah Rabu Abu, dengan menyanyikan satu pujian, Kasih Ilahi dari Surga. Fotum dan salam akan dipimpin oleh Pendeta Muda Nikolas Evan Setiawan. Ibadah Rabu Abu pada malam hari ini kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Kiranya anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun ke atas kita semua. Amin. Kita pujikan Gloria Patri. Sekarang dan
pengantar hari ini diambil dari Kejadian pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-19b. Demikianlah firman Tuhan. Sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Amin, amin, amin. Apa yang dilakukan oleh Allah kita kepada kita manusia yang awalnya adalah dari debu ini adalah karena kasih-Nya yang begitu besar untuk kita. Dia ingin agar kita, anak-anaknya ini, dibuatnya menjadi berharga. Dan kasih Tuhan itu tidak akan bisa kita katakan seperti apa besarnya. Karena kasih Tuhan itu sangat besar. Sebanyak apapun tinta, takkan mampu menuliskan banyaknya kasih Tuhan kepada kita. Yang memberikan dirinya untuk kita. Dan itu adalah satu kasih yang totalitas luar biasa untuk kita manusia. Mari kita nyanyikan pujian kasih-Nya Tuhan Allah. Dari bintang sehingga pun
firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama diberi tema tidak menjadikan sia-sia kasih karunia Allah. Pembacaan ayat Alkitab akan dilayani oleh Ibu Retno. Sebelumnya kita akan mempersiapkan diri dengan pujian Kurnia yang indah penuh berkat. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini di mana kami, jemaat di GKMI Pengharapan, bisa mengadakan persekutuan di dalam Rabu Abu sebagai bentuk kami untuk mengenang penderitaan yang sudah Tuhan lewatkan semasa di dunia. Semoga Tuhan menolong setiap kami untuk mendengar firman dengan hikmat dan pengertian. Mampukan untuk kami mendengar. Pimpinlah juga untuk Pendeta Muda Nikolas yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang berfirman dan kami siap mendengar. Kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca dari 2 Korintus pasal 6 ayat 1. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya jangan menyia-nyiakan anugerah Allah yang telah kamu terima. Kami serahkan untuk Pendeta Muda Nikolas menyampaikan firman. Terima kasih Bu Retno yang sudah berdoa.
dan juga membacakan firman Tuhan bagi kita semua. Ya, Shalom, selamat malam Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali melaksanakan Rabu Abu, ibadah Rabu Abu sebagai tanda untuk kita memulai masa awal masa Prapaskah dari gereja kita. Nah, Bapak Saudara, Rabu Abu menjadi satu hal yang sangat khusus dalam kalender gerejawi. Karena dalam 40 hari ke depan, di dalam masa Prapaskah kita akan menjalani satu perjalanan pertobatan, perjalanan kembali kepada Tuhan, perjalanan untuk menata ulang hati kita. Di Alkitab, Abu adalah tanda pertobatan dan kerendahan diri. Ketika penduduk Niniwe mendengar pemberitaan Yunus, raja mereka turun dari tahta, mengenakan kain kabung dan duduk di atas abu. Dalam kitab Yunus pasal 3 ayat yang ke-6, firman Tuhan mencatat bagaimana abu menjadi satu tanda kesadaran kita bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita membutuhkan belas kasihan Tuhan. Dan bahkan di kitab Kejadian pasal yang kedua kita diingatkan bahwa kita manusia dibentuk dari debu tanah. Kita berasal dari debu dan kepada debu kita akan kembali. Nah, Bapak Saudara, Rabu Abu selalu berbicara tentang dua hal. Yang pertama, Rabu Abu berbicara tentang ratapan. Bagaimana di dalam ibadah Rabu Abu ini kita diajak untuk kembali meratapi segala dosa-dosa kita, segala kesalahan kita, dan kefanaan kita. Tetapi di saat yang sama, Rabu Abu juga memberikan kita satu pengharapan bahwa di dalam Tuhan kita dimampukan. Di dalam Tuhan kita dikuatkan. Dan masa Prapaskah 40 hari yang akan kita jalani ini, kita akan jalani bersama dengan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Hari ini kita merenungkan satu tema, yaitu tidak menjadikan sia-sia kasih karunia Allah. Firman Tuhan pada malam hari ini ingin mengajak kita agar kita tidak berhenti pada kesadaran akan kefanaan kita. Tapi Rasul Paulus mengajak kita untuk melihat satu hal yang lebih jauh lagi. Rasul Paulus memberikan peringatan kepada kita satu hal yang jauh lebih tajam. Firman Tuhan mengatakan kepada kita pada 2 Korintus 6 ayat yang ke-1 yang sudah dibacakan oleh Ibu Retno tadi, bahwa sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Kalau dalam terjemahan firman Allah yang hidup, Bapak Saudara, firman Tuhan ini mengajak kita untuk mengingat supaya kita jangan menyia-nyiakan kebaikan hati dari Allah itu sendiri. Karena itu Bapak Saudara, Rabu Abu ini bukan hanya mengajak kita melihat kembali kepada masa lalu kita. Rabu Abu tidak mengajak kita untuk berfokus kepada masa lalu kita, setiap kesalahan dan kegagalan kita. Tetapi lebih jauh lagi, Rabu Abu mengajak kita untuk memiliki satu pengharapan ke depan. Supaya kita bisa memiliki kehidupan yang tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Yang tidak menyia-nyiakan kebaikan hati Allah itu sendiri. Pertanyaannya Bapak Saudara, bagaimana cara kita supaya kita tidak membuat kasih karunia Allah itu menjadi satu hal yang sia-sia? Ini bukanlah satu hal yang mudah untuk kita lakukan, Bapak Saudara. Kalau di dalam bahasa aslinya, Bapak Saudara, kata sia-sia itu berasal dari kata Yunani kenos, yang artinya kosong, hampa, tidak berisi, tidak berguna, bahkan bisa diterjemahkan sebagai satu kebodohan. Secara sederhana, Paulus ingin mengingatkan kepada kita, jangan sampai Injil yang sudah kamu terima menjadi kosong dalam hidupmu. Jangan sampai anugerah Tuhan yang seharusnya kamu tidak pantas untuk mendapatkannya, tetapi karena kasih karunia Tuhan itu engkau mendapatkannya, itu malah tidak menghasilkan apa-apa di dalam hidupmu. Kata sia-sia itu bukan sekedar tidak maksimal, Bapak Saudara, tetapi ini berarti sesuatu yang kehilangan esensinya, sesuatu yang kehilangan arti, kehilangan maknanya. Dan Paulus ingin mengajak kita supaya kita orang-orang yang sudah menerima Injil kasih karunia, kita orang-orang yang sudah dibaptis di dalam Tuhan, kita orang-orang yang sudah lama menjadi orang Kristen dan selama ini beribadah kepada Tuhan,
Jangan sampai ketika kita sudah menerima semua anugerah itu, ternyata tidak ada perubahan di dalam hidup kita. Dan itulah yang Paulus sebut dengan kosong. Karena itulah yang pertama kita ingin mengingat, bahwa ketika kita menerima kasih karunia Allah, ketika kita mau mengatakan bahwa kita tidak membuat kasih karunia itu menjadi sia-sia, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang hanya mau menikmati pengampunan Tuhan saja, tapi kita menolak perubahan di dalam hidup kita. Sama seperti ulat yang berubah menjadi kepompong, tapi dia nggak mau berubah menjadi kupu-kupu, Bapak Saudara. Seperti itulah juga kita. Kalau kita hanya mau menikmati pengampunan dari Tuhan, tapi kita menolak perubahan. Dan ini sangat bisa terjadi, Bapak Saudara. Banyak orang-orang Kristen di zaman sekarang yang mereka mau menerima kasih karunia Tuhan. Mereka dengan senang hati menerima kasih Tuhan. Tapi ketika mereka ditantang oleh Tuhan untuk berubah, ditantang oleh Tuhan untuk mengikuti perintah Tuhan, mentaati Injilnya, banyak dari orang Kristen yang memilih untuk, enggak, Tuhan cukup sampai sini aja. Nah, Bapak Saudara, Paulus tahu benar arti dari kasih karunia, arti dari anugerah. Paulus adalah seorang mantan penganiaya jemaat. Paulus sadar bahwa dirinya tidak layak. Tetapi justru karena itulah Paulus tahu betapa berharganya anugerah Tuhan. Betapa luar biasanya kasih karunia Tuhan di dalam hidupnya. Karena itu pesan Paulus ini sangat kuat. Jangan menjadikan pemberian yang begitu mahal, kasih karunia Tuhan yang begitu indah, yang begitu luar biasa ini menjadi kosong dan tidak berarti dalam hidup kita. Banyak dari kita mungkin tidak menyadari akan betapa berharganya anugerah Tuhan. Karena mungkin dari kecil kita sudah jadi orang Kristen. Dari kecil kita sudah terbiasa dikasihi Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita merasa bahwa yang namanya kasih Tuhan, berkat Tuhan, itu satu hal yang biasa, bahkan mungkin layak untuk kita dapatkan. Dan akhirnya kita membuat sia-sia kasih karunia itu. Karena itu Paulus hari ini ingin mengingatkan kita melalui firman Tuhan hari ini. Tuhan mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh mempergunakan kasih karunia, anugerah yang Tuhan berikan pada kita itu dengan sia-sia. Dengan yang pertama caranya adalah tadi, marilah kita menerima pengampunan itu. Dan di saat yang sama kita juga mau menerima agar diri kita hari lepas hari semakin diubahkan, semakin serupa Kristus, semakin membaik. Seperti slogan dari gereja kita, GKMI Pengharapan. Kasih karunia itu akan menjadi sia-sia ketika kita menerima secara dangkal. Kita tidak mau mengalami pertobatan secara sungguh-sungguh. Dan kita hanya menikmati pengampunan, tapi menolak perubahan di dalam hidup kita. Dan kalau sampai saat ini, kita masih milih untuk terus hidup nyaman, tanpa adanya ketaatan dalam hidup kita, hati-hati. Bisa jadi itu menjadi tanda bahwa kita menyia-nyiakan kasih karunia Allah dalam hidup kita. Sebagai orang-orang Anabaptis Mennonite, kita percaya bahwa iman Injili itu harus nyata di dalam ketaatan kita, di dalam kemuritan kita, bagaimana kita mengikuti Kristus setiap hari dalam kehidupan kita. Dan anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan bukan menjadi alasan bagi kita untuk hidup serampangan, hidup sembarangan. Anugerah justru memanggil kita supaya kita hidup meneladani Tuhan sendiri. Karena itu marilah kita belajar menjadi orang-orang yang bukan hanya menikmati pengampunan itu, tapi juga mau terus hidup di dalam perubahan. Sehingga hari lepas hari kita semakin diubahkan serupa dengan Kristus sendiri. Hal yang kedua yang perlu kita perhatikan, Bapak Saudara. Orang-orang yang menyia-nyiakan kasih karunia adalah orang-orang yang tidak memaksimalkan kesempatan yang tersedia bagi mereka. Orang-orang yang menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan adalah orang-orang yang tidak memaksimalkan kesempatan yang Tuhan berikan kepada mereka. Di ayat yang kedua, Paulus mengatakan kepada kita, sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Nah, Bapak Saudara, Paulus tidak hanya berbicara tentang bagaimana kita hidup di dalam pertobatan, tapi Paulus mengajak kita untuk melihat bahwa anugerah Tuhan itu memiliki satu urgensi,
bahwa kesempatan itu tidak selalu terbuka untuk selama-lamanya. Secara teologis kasih karunia Allah memang tidak pernah gagal. Tetapi di dalam pengalaman manusia, anugerah itu bisa tidak berbuah karena respon hati yang salah. Saya suka dengan satu penggambaran yang digambarkan oleh Martin Luther, salah seorang bapak-bapak gereja. Martin Luther menggambarkannya seperti ini, Bapak-Ibu Saudara. Ketika kita menyia-nyiakan kasih karunia Allah, kita akan menjadi orang-orang yang menyia-nyiakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Martin Luther mengatakan bahwa pemberitaan Injil kasih karunia itu bukanlah sesuatu yang kekal, yang terus-menerus dan tinggal tetap, melainkan seperti hujan yang lewat dengan cepat. Apa yang disiraminya, apa yang terlewat. Ia tidak akan kembali dan tidak tinggal lama. Matahari dan panas datang, lalu mengeringkannya. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, bahkan sepanjang sejarah membuktikan bahwa umat Tuhan itu setia ketika ada pemimpin yang takut Tuhan hidup. Ketika pemimpin yang hidupnya takut akan Tuhan ini sudah tidak ada lagi, pastilah mereka jatuh di dalam dosa. Gereja mula-mula kuat selama para rasul itu hidup. Tetapi ketika para rasul mulai dipanggil Tuhan, ajaran palsu mulai bermunculan. Hari ini kita hidup di dalam masa di mana Injil masih diberitakan dengan bebas. Kita masih bisa berkumpul beribadah di gereja dengan bebas. Kita masih bisa membaca Alkitab, bahkan kita masih bisa berdoa tanpa ancaman. Tapi jangan berpikir ini pasti selamanya, Bapak-Ibu. Kasih karunia Tuhan memang tidak ada batasnya. Tapi pemberitaan Injil kasih karunia itu tidak tinggal selamanya. Firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kita bahwa setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita itu harus kita maksimalkan. Karena suatu saat nanti akan ada waktunya ketika kita tidak akan sebebas sekarang untuk memberitakan Injil kasih karunia Tuhan. Karena itu marilah kita kembali melihat kembali dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya? Atau jangan-jangan kita jadi orang Kristen yang bermalas-malasan. Ketika Tuhan mengingatkan kita, ketika Tuhan mengajak kita untuk berbalik berubah kepada Tuhan, kita ngomong sama Tuhan, nanti aja Tuhan, umurku masih panjang, waktuku masih lama. Hati-hati Bapak-Ibu. Di gereja kita memulai masa Prapaskah ini dengan 2 ibadah kedukaan. Dan di dalam masa kedukaan yang dialami oleh beberapa jemaat di gereja kita ini, saya kembali diingatkan akan betapa hidup kita itu ada batasnya. Bahwa kita adalah manusia-manusia yang fana. Ada seorang jemaat yang meninggalnya di dalam usia yang sudah lanjut, tetapi ada juga keluarga jemaat yang dipanggil Tuhan dalam usia yang masih muda. Sekali lagi kita nggak tahu umur kita. Nah, apa yang dialami oleh gereja kita ini kembali mengingatkan kita bahwa hidup kita ada batasnya. Karena itu mari kita menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Gak apa-apa kalau kita fokus bekerja, kalau kita membangun karir, bahkan mengurus keluarga kita. Itu adalah hal yang baik. Tapi jangan sampai segala kesibukan kita membuat kita lupa dengan Tuhan. Jangan sampai segala kesibukan kita membuat kita menjadi menyia-nyiakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ingat, tidak ada yang tahu betapa panjangnya hidup kita di dunia ini. Ada yang Tuhan berikan kesempatan untuk hidup dengan umur yang panjang, tetapi ada juga yang Tuhan berikan kesempatan untuk hidup dalam waktu yang singkat. Karena itu seperti firman Tuhan hari ini, sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari keselamatan itu. Bukan besok, bukan nanti kalau kita sudah punya waktu, bukan nanti setelah kita menyelesaikan semua urusannya, tapi hari ini kata firman Tuhan. Waktu inilah adalah waktu perkenanan itu. Karena itu mari kita menggunakan setiap kesempatan yang ada ini dengan sebaik-baiknya. Menggunakan setiap kesempatan untuk kita semakin mengubah diri kita, semakin membaik, semakin serupa dengan Tuhan.
dan menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk membawa semakin banyak orang untuk mengenal Kristus. Untuk mereka boleh diubahkan juga kehidupannya. Sama seperti hidup kita yang diubahkan oleh Tuhan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, di dalam ayatnya yang ketiga sampai yang ke-10, firman Tuhan melalui apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus mengajak kita untuk melihat, supaya di dalam kehidupan kita, dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Firman Tuhan mengajak kita supaya kita di dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan itu, kita tidak menjadi batu sandungan, melainkan kita dapat menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Kalau kita hidup dengan fokus hanya kepada diri kita dengan gampangnya akan menjadi batu sandungan buat orang lain. Dan Paulus tidak hanya berbicara tentang hal ini, Bapak Ibu Saudara. Paulus memberi teladan. Ia berkata bahwa sebagai seorang pelayan Allah, ia hidup sabar di dalam penderitaan. Ia bertahan dalam kesesakan. Ia rela dipenjara, didera, dihina, bahkan difitnah. Tetapi dalam setiap keadaan yang dialaminya ini, Paulus tetap hidup dengan tulus, dengan bijaksana, dengan murah hati. Bahkan terus hidup bergantung kepada Roh Kudus dan mempertahankan kasih-Nya yang tulus. Melalui teladan hidupnya, Paulus seakan-akan berkata kepada kita bahwa anugerah yang kuterima tidaklah kosong, melainkan membentuk hidupku, sehingga aku tidak menjadi batu sandungan, melainkan menjadi teladan yang nyata, yang bisa kamu ikuti. Bagi Paulus, kasih karunia bukanlah kenyamanan, bukanlah alasan untuk hidup sembarangan. Kasih karunia adalah satu kuasa yang Tuhan berikan, supaya kita bisa hidup setia di hadapannya. Karena itu, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengikuti apa yang sudah diteladankan oleh Paulus ini. Memang Paulus menggambarkan kehidupan Kristen dengan kata-kata yang tidak menarik. Kesabaran, penderitaan, kesesakan, satu hal yang tidak menyenangkan untuk kita alami, Bapak Saudara. Tapi inilah satu tantangan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan sebagai orang-orang anak baptis Mennonite, kita tahu bahwa mengikuti Kristus berarti kita mengikuti Dia untuk berjalan di jalan salib itu sendiri. Bukan mengikuti kesenangan dunia ini, tetapi mengikuti kesetiaannya. Dan hari ini ketika kita bersama-sama memaknai Rabu Abu, firman Tuhan ingin mengajak kita melihat bahwa Rabu Abu ini bukan hanya tentang simbol, melainkan tentang sikap hidup. Ketika kita menjalankan satu puasa, satu pantang yang akan kita lakukan selama 40 hari ke depan, ini bukan jadi satu ajang kita pamer kesalehan. Tapi puasa menjadi satu latihan kita untuk kita menundukkan diri di hadapan Tuhan, menahan hasrat kedagingan kita. Dan puasa menjadi satu pengakuan bahwa kita bergantung kepada Allah sepenuhnya, bukan kepada kekuatan kita sendiri. Karena itu marilah kita menjalani masa rededikasi kita selama 40 hari ke depan ini. Bukan dengan satu hati yang berat, dengan hati yang penuh beban, tapi hati yang penuh sukacita. Karena Tuhan juga memberikan kita kesempatan untuk merasakan apa yang Ia rasakan, untuk melakukan apa yang kita imani. Dan di dalam semuanya itu, Tuhan memberikan kita satu pengharapan, bahwa Ia pun akan memampukan kita melalui semuanya itu dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Karena itu marilah kita bersama-sama menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Saya ingin menutup renungan kita pada malam hari ini dengan satu puisi yang ditulis oleh seorang bernama Mary Olivers. Ada satu buku yang menjadi kumpulan dari puisi-puisi Mary Olivers ini yang membantu kita untuk menyiapkan diri memasuki masa Prapaskah ini. Dan di dalam puisinya ini, Mary Olivers menutupnya dengan satu kalimat yang kiranya juga bisa kembali mengingatkan kita
Dia mengatakan seperti ini. Katakan padaku, apa yang akan kamu lakukan dengan hidupmu yang liar dan berharga ini? Mari kita kembali melihat di dalam kehidupan kita. Dan bukan hanya melihat ke dalam masa lalu kita, tetapi juga melihat ke depan. Apa yang akan kita lakukan ke depannya dengan hidup kita yang singkat namun berharga ini? Apakah kita akan menggunakannya dengan memaksimalkan setiap kesempatan kasih karunia Tuhan untuk hidup memuliakan Tuhan dalam hidup kita? Atau kita malah menggunakan kasih karunia itu untuk bermalas-malasan dan malah menjadi menyia-nyiakan kasih karunia Allah? Kiranya Tuhan memampukan kita semua sehingga kita dapat menjalani masa prapaskah ini dengan memaksimalkan kasih karunia Tuhan, sehingga hidup kita pun dapat memuliakan Tuhan dan menyenangkan hatinya. Amin. Mari kita berdoa, Bapak Saudara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh memulai masa prapaskah ini dengan ibadah Rabu-Abu. Satu kesempatan bagi kami untuk kembali melihat ke dalam hati kami, mengkalibrasi hati kami, agar kami boleh semakin selaras dengan Engkau. Tuhan, ajar kami supaya kami boleh menjalani 40 hari masa prapaskah ini dengan tidak menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Sebab kami rindu Tuhan, hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Melalui hidup kami, banyak orang juga boleh mendengarkan berita keselamatan itu, sehingga mereka pun boleh menerima kasih karunia yang sama seperti apa yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami serahkan setiap kami dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, malam hari ini menjadi momen di mana kita mulai memasuki masa prapaskah. 40 hari perjalanan pertobatan, perenungan, dan pembaruan hidup menuju salib dan kebangkitan Kristus. Dan ini bukan menjadi sekedar tradisi gerejawi saja, Bapak Saudara. Saya meyakini bahwa ini adalah satu undangan Tuhan bagi kita untuk kita berhenti sejenak, memeriksa hati kita, dan kembali kepadanya dengan lebih sungguh-sungguh. Sebentar lagi kita akan melakukan prosesi penorehan abu di dahi kita. Saya menyadari bahwa di tengah jemaat ada beragam pandangan mengenai praktik ini. Ada yang merasa ini sangat bermakna, yang dapat membantunya untuk semakin memaknai masa prapaskah ini dengan hati yang siap. Tapi ada juga yang mungkin bertanya-tanya, apakah ini perlu? Apakah ini menjadi satu keharusan? Apakah ini sekedar ritual lahiriah? Karena itu penting untuk kita pahami bersama, bahwa penorehan abu bukanlah satu syarat keselamatan. Abu yang ada di dahi kita tidak membuat kita menjadi lebih rohani. Abu tidak menghapus dosa kita. Dan abu tidak menggantikan pertobatan yang sejati itu. Keselamatan kita tetap semata-mata oleh kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus. Pertanyaannya, kenapa kita melakukannya? Karena kita belajar bahwa di dalam Alkitab, abu menjadi satu ekspresi iman. Jadi satu tanda kerendahan hati dan pertobatan. Abu yang ditorehkan di dahi mengingatkan kita manusia akan keterbatasan kita, akan kefanaan kita, bahwa kita adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Abu menolong kita menyadari bahwa hidup ini rapuh, waktu kita terbatas di dunia ini, dan Tuhan mengajak kita sepenuhnya bergantung pada belas kasihan-Nya. Dan yang terpenting, abu ini menjadi salah satu tanda ekspresi iman kita kepada Tuhan. Inilah satu simbol yang menolong hati kita untuk masuk ke dalam sikap hati yang benar. Karena itu, kalau malam ini Bapak Saudara memilih untuk menerima penorehan abu ini, terimalah ini sebagai satu doa yang hening di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan, aku ini rapuh. Aku membutuhkan Tuhan. Bentuklah kembali hidupku. Dan kalau Bapak Saudara yang karena pergumulan hati atau keyakinan pribadi memilih untuk tidak menerimanya, saudara tetap sepenuhnya menjadi bagian dari tubuh Kristus. Tidak ada paksaan, tidak ada penghakiman, karena yang terutama bukanlah tanda di dahi kita,
melainkan pertobatan di dalam hati kita. Kiranya melalui simbol yang sederhana ini Roh Kudus menolong kita untuk memasuki masa prapaskah dengan satu kerendahan hati, satu kesungguhan, dan dengan pengharapan bahwa perjalanan ini bukan berhenti pada abu yang ditorehkan dalam dahi kita, melainkan menuju pada salib dan kebangkitan Kristus itu sendiri. Mari sebelum kita memulai prosesi penorehan abu ini, saya mengajak kita untuk hening sejenak, kita mengambil waktu untuk kita berdoa di hadapan Tuhan. Mari saya memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu untuk hening sejenak dan berdoa kepada Tuhan. Silahkan Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu Saudara, nanti prosesi penorehan abu bagi jemaat yang akan melakukan dimulai dari kepala keluarga yang akan menorehkan abu kepada istri dan anak-anaknya. Lalu setelah itu istri bisa menorehkan abu ke kepala keluarganya. Sembari menorehkan abu, saya mengajak Bapak Ibu untuk menyatakan kata-kata ini, mengatakan kata-kata ini. Jadi sembari menorehkan abu dimulai dari vertikal dulu ya Bapak Ibu ya, dari atas ke bawah, lalu dari kanan ke kiri. Dari vertikal baru ke horizontal. Sembari menorehkan abu, saya ingin mengajak ibu-ibu, bapak-bapak untuk mengatakan kata-kata, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Sekali lagi Bapak Ibu, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saya akan memberi contoh, lalu nanti saya akan mempersilahkan kepada Bapak Ibu untuk melakukan prosesi penorehan abu. Sebab engkau debu dan akan kembali menjadi debu, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Sebab engkau debu dan akan kembali menjadi debu, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saya persilahkan kepada Bapak Ibu yang melakukan prosesi penorehan abu. Ya, sudah. Kalau sudah, saya mau kembali mengajak kita untuk berdoa kepada Tuhan. Saya akan memimpin dalam doa. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan, untuk kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami yang tidak pantas, kami yang tidak layak untuk mendapatkannya. Tapi hanya karena kasih-Mu, kami bisa merasakan anugerah itu. Tuhan, kami mau memulai masa prapaskah ini dengan kekuatan dan pertolongan yang daripada Tuhan. Kiranya abu yang ada di dahi kami ini menjadi satu tanda bahwa kami mau memulainya bersama dengan Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh hidup tidak menyia-nyiakan kasih karunia-Mu. Sebab kami sadar bahwa yang penting bukanlah tanda abu di dahi kami ini Tuhan, melainkan bagaimana pertobatan itu terjadi secara nyata di dalam hati dan kehidupan kami. Karena itu kami mau menyerahkan setiap kami dalam tangan-Mu. Tolong kami, mampukan kami, supaya kami boleh menjalani aksi rededikasi kami ini, menjalani setiap puasa maupun pantang yang akan kami lakukan ini dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga nanti ketika kami menutupnya dengan merayakan kebangkitan-Mu di hari Paskah,
Kami rindu kami boleh melakukannya dengan hati yang siap, bahkan boleh dengan hati dan hidup yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Kami serahkan setiap kami dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya serahkan kepada G. Dwi Tsunami. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama meresponi kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita, sekaligus juga akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini dengan satu pujian, Kasih Tuhan Harapanku. Nikolas Evan Setiawan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya anugerah berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya daripada Yesus Kristus, penyertaan dan pertolongan dari Roh Kudus, menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita pujikan kepada Allah, beri puji.
Yesus memberkati.